Halo guys, selamat datang Sugeng Rawuh di Youth Musik. Ya, persembahan dari Gunung Kidul Youth Movement. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini dan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena kami Gunung Kidul Youth Movement akan menyediakan video-video yang menarik buat kalian, tentunya yang berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Gunung Kidul. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita berbincang-bincang santai dengan band pertama, yaitu Banana Space. Apa kabar Banana Space? Ini kesehariannya apa nih biasanya akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini sih kami sibuk kuliah. Oh, ini kuliah semua? Yang satu baru mau masuk. Maba. Yang satu maba. Ini masih maba. Ya, itu. Kuliahnya di Jogja semua? Di Jogja semua. Terus ya juga masih sibuk dengan usahanya sendiri juga. Oh, usaha apa kalau boleh tahu? Usaha jualan pakaian, Mas. Oh, ngetrip ya? Ngetrip Tarse. Oke. Tapi sebelum itu aku mau kenalan dulu nih. Kenalan dari masing-masing Banana Space. Nah, kalau dari sini Masnya namanya siapa? Aku Wida. Oh, Wida. Megang apa? Megang bass. Oh, bass. Bass. Terus Aku Dio. Dio. Megang gitar hitam sama vokal. Gitar itu vokal. Terus masih Saya Abimanyu di belakang. di belakang. Maksudnya sound system. Di drum. Oh, drum. Kayaknya bukannya 4 orang, satunya mana? Satunya Tagapan. Oh, ada Jatilan. Nah, Spell dangdut. Oh, dangdut. Iya. Oh, iya. Berhalangan hadir. Ini kan kebetulan aku kan tadi sempat tanya-tanya tentang kesibukan. Nah, gimana sih? Kan ini kebetulan kalian juga ngeband, terus kesibukannya juga kuliah dan ini mau kuliah. Gimana sih caranya kalian biar apa ya? Dari kegiatan dengan kegiatan tuh nggak saling bertabrakan gitu. Dari Mas Wida gimana? Kalau saya sendiri tuh ya kan kuliah dari hari Senin sampai Jumat. Jadi ya Sabtu Minggu biasanya kita optimalin buat kumpul. Oh, kumpul latihan atau ya minimal kumpul lah. Minimal pegangan gitu ya? Cerita-cerita. Ya minimal bisa ngebangun chemistry-nya biar lebih erat lagi. Kalau dari Mas Dio Mungkin hampir sama kayak Mas Wida, cuman tambahannya mungkin lebih intens komunikasi di grup. Ada grup WhatsApp-nya aja. Jadi komunikasi di situ, terus kadang juga kalau pas di Jogja semua yang ngumpul di Jogja misal di mana di Purjo kayak itu. Yang penting ngumpul aja sih. Oh, kalau Mas Ahong Ya sama sih. sama. Oke. Ini nih. Kalau ini berarti domisilinya mana? Kok Mas misal pulang ini kok bisa hampir mungkin setiap weekend kan itu ketemu. Itu domisilinya mana? Biasanya kami ngumpulnya kalau ya nggak di tempat-tempat, kalau nggak di biasanya tempat-tempat wedangan ya di rumahnya Abi. Oh, basecampnya di situ. Oh, di mana basecampnya? Di Baliarjo. Oh, Baliarjo. Oh, deket juga ya dari sini. Yang depan bengkel. Tahu. Bokok. Nah, kalau ini ngomong-ngomong general ya, ngomong-ngomong bandnya ya. Dulu Banana itu kapan sih pertama kali terbentuk? Kapan? Terbentuk Pas SD mungkin, pas melaku Andy ayo gabut gawe band yuk, mungkin yo bisa aja. Atau pas SMP atau pas kapan? Kalau ketemunya tuh pertama kali SMP. Di kelas 7. Tapi kebentuk ya dari ekstra musik sih dulu. Oh, ekstra musik. Di SMP ada ekstra musik. Cuman pertamanya belum langsung barengan bikin band gitu. Jadi ketemu dulu di ekstra. Di situ mulai ketemu orang-orangnya. Sebenarnya dulu belum seband ini. Masih bisa beda-beda. Terus lama kelamaan kayak orang-orang yang di ekstra musik itu berkurang. Ada yang namanya SMP lah mencari kenyamanan kan. Seleksi alam berarti. Seleksi alam. Akhirnya masih ada sisa beberapa orang ya udah. Ini sisa. Orang-orang yang bertahan nih, Mas. Bertahan di makanya ekstra. ini BTW misal campur-campur bahasa Jawa enggak apa-apa loh. Nah, terus
apa namanya? Dari situ terbentuklah Banana Space atau belum? Sebelumnya belum ada Banana Space. Oh, belum ada. Dulunya Waduh. Railing tanpa nama. Oh, tanpa nama. Nama band tanpa Nggak nama ada band. namanya. Nggak ada namanya. Karena nggak ada namanya dan bingung untuk menentukan nama, jadi udah dikasih nama tanpa nama. Itu dulu personilnya belum 4 orang, masih 5 orang. Masih 5 orang. Berarti tapi termasuk iku. Sapa jenenge? Dewa termasuk juga Dewa. termasuk. Udah. Oh, udah termasuk 5 orang terus. Dan satunya siapa? Aduh. Ada. Oke. Nah, itu kenapa kok milih banana? Namanya kok banana itu? Kok enggak ini apel atau melinjo? Cepluan apa? Talok. Talok mungkin. Kenapa Iya. kok banana enggak yang lainnya? Kenapa? Kalau dulu tuh imajinasinya teman-teman, imajinasinya kita tuh kalau Banana Space tuh planet pisang. Padahal nek Banana Space sih banana pisang, space ruang pisang gitu. Ya, tapi kalau nih teman-teman planet pisang, oh sangar, rada Inggris gitu. Daki-daki dan Malah ketemu artinya tuh di jalan. Jadinya kita udah sering main-main, ngeband di daerah-daerah Gunung Kidul, itu baru ketemu pokoknya arti niki. Sebenarnya ada 2 arti. Apa? Dari arti yang apa? APE nah. Arti APE dan ada arti sarune gitu. Oh, Biasa arti APE sih. Arti APE itu artinya kan pisang itu kalau di search di Google itu tanaman pantang menyerah. Oke. Jadinya dia tanaman yang enggak mau mati. Oh iya. Jadi tanaman yang enggak mau mati sebelum dia berbuah. Oh. Jadinya, walaupun ditebang tetap dia akan tumbuh lagi. Oh iya benar. Sampai dia berbuah nanti mati sendiri biasanya. Bogor gede. Kalau pisang kan hubungannya dengan monyet ya. Oh iya. Monyet kan ibaratkan mungkin kita kan zaman dulu konyol kayak sering disepelekan padahal monyet tuh punya apa ya kelebihan tersendiri. Oh iya. Itu dan space itu kan kayak luar angkasa. Itu ibarat bagi kita tuh mimpi ini kita yang jauh di sana. Oke. Tinggi dari langit. Keren sih. Jadinya Keren. walaupun kita ini pas lainnya pas lainnya jadinya walaupun kita dipandang sebagai orang-orang konyol yang mungkin disepelekan tapi kita akan terus bertumbuh seperti pohon pisang sampai menuju ke titiknya. Wih, keren. iso aja ngono. Ini bubu sing liyane ngerti lho ya. Oke, selanjutnya mungkin ini ya. Kenapa kok memilih genrenya popang? Kan ada banyak genre kan musik, ada pop biasa maksudnya jazz, mungkin campur sari. Kenapa enggak campur sari? Kenapa kok milihnya popang? Kalau saya sendiri dan menurut kami ya pada waktu itu karena memang awal kami bertumbuh tuh dengan musik itu. Jadi apalagi waktu itu yang paling sering kami dengerin tuh band-band ya popang kayak yang baru naik menurut kami waktu itu yang jadi acuan kami tuh kayak Closet, terus Stand Here Alone. Ya, itu zaman-zaman SMP itu iya bener ya. Zaman-zaman SMP baru itu terus ya kebetulan kami bisanya genre itu waktu itu. Kalau jazz kan susah. Reso mas. Kunci-kuncinya ya angel ya. Mending turu Iso pengalian isunya ini soalnya kan dulu waktu SMP tuh kita lagi semangatnya dan popang itu salah satu genre yang menurut kita itu memberikan semangat tersendiri gitu loh buat kita. Jadi ya oke kita bawain genre itu. Nah ngomong-ngomong ini sebenarnya udah berapa tahun sih si Banana Space ini kalau dihitung-hitung? Kalau resminya yang kita hitung resmi itu 7 tahun. Oh 7 tahun udah lama. Tapi kalau ketemunya mungkin ya 8-9 tahun. Tapi udah lama berarti. 7 tahun. Nah itu kan udah lama. Berarti udah punya single atau mungkin udah ada album. Kira-kira ada berapa single yang dipunyai sama Banana Space?
Kalau single sih sekarang yang udah rilis itu kebetulan ada 3. Oh 3. Nah, ada 3. Dan kita juga baru menggarap buat single-single selanjutnya sih. Nah kalau ngomong-ngomong single, nah itu kan pasti ada banyak stepnya kayak bikin lirik, aransemen. Nah kira-kira siapa sih yang kayak paling berperan di dalam pembuatan lirik, mungkin pembuatan aransemen atau yang lainnya? Kau sih paling ide, siapa? Atau Kalau- mungkin semua tapi ada dibagi part-partnya gitu. Nah, kalau Banana tuh biasanya ada kayak job desk-nya masing-masing. Oh, Kalau yang ide dan awal itu biasanya tergantung siapa yang punya. Jadi kayak kita itu misal saya lagi punya materi, ya kirim aja di grup. Terus oh, siapa lagi yang punya materi nanti kirim. diulik bareng. Diulik bareng, terus nanti yang mau digarap duluan yang mana. Nah, terus nanti biasanya kalau udah kayak gitu terus kita ngumpul bikin lirik, terus habis itu baru diaransemen. Oke, nah apa namanya? Kan biasanya, sering dapat inspirasi dari buat lirik dan aransemen itu dari mana? Atau mungkin ada kiblat band yang jadi, wah, awak koyo band kae, band. Maksudnya kita kan biasanya ada referensinya nih untuk membuat sesuatu. Nah, ada nggak referensi band atau kiblatnya band dari Banana Space? Kalau yang paling sering sih maksudnya kita buat acuan kalau dari awal tuh Blink 182 Mingguan Night gitu. Terus ya mungkin kalau lokal kayak Baby Gaskin, Rocket Rockers gitu-gitu kalau dari lokalnya. Nah ngomong-ngomong ini ya, aku mau mengulik personalitinya dari Banana Space sendiri. Nah, kan ada nih, misal dalam setiap pelatihan kan biasanya ada yang paling rajin, ada yang paling memang latihan, ada yang paling pokoknya kayak gitulah, maksudnya yang paling yang pertama yang paling rajin dulu deh. Siapa? Kayak berangkat dulu di mana gitu, atau mungkin siapa? Jawaban ini lah. Apa tidak berani mengklaim diri sendiri? Aku jadi tidak berani mengklaim. Berarti nggak ada yang rajin berarti. Mungkin kadang ini sih kondisional kalau kayak gitu. Cuman kalau dari dulu tuh yang paling sering on time itu Mas Wida. Soalnya kan dia Tepuk tangan. Ini bokeh. ini yang si booking Oh, terus pantes. tebih nih dari Kemadang. Oh, ke Madang. Kalau boleh tahu ke Madang sini berapa menit Mas biasanya? Kebetulan saya juga bukan ke Madang. Wali angin. Berapa menit kira-kira dari? Kira-kira 20-25 Oh, subuh ya, subuh ya. ya lumayan makanya gasik kan. Tapi keren loh, paling jauh. Terus paling jauh kan? Gitu. Paling jauh tapi paling gara-gara booking gue sih. Iya. Nah, Orang terus- kepenak karo sik di studio ya Mas. Dadi ngayem-yemi lho rek bahasa Jawa deh. Wis teko. Pakai tangguh kancane telat apa sih Mas? Nah, sik bagian ngono kuwi biasane. Nah, aku pengen tahu nih. Kira-kira dulu pertama kali manggung itu kapan? Kapan? Pas SMP 16. itu juga? Kalau Yang bener-bener resmi Banana terus manggung. 15 2015 2015. Oh, kelas 8. Itu Kelas udah 8. manggung. Di mana itu? Di pertama itu di acara launchingnya salah satu band lokal juga waktu itu Study Hard dan Wafer Keju. Itu itu launching single. Jadi terus kami diajak tuh mainnya di Gigi Cafe. Sekarang udah tutup ya. Oh, iya. Oh, tapi itu dari situ kan biasanya muncul kesan ya. Kesan pertama kali manggung itu gimana? Maksudnya dari situ mungkin harus meningkatkan ini lagi gitu. Cetol ya. Cetol. Pertama ya kali. Main nih Dulu membawakan lagu apa? Itu pertama lagu apa ya? Ingat Nika nggak? Ardila. Nika Ardila di remake jadi Popang. Ya, terus lagunya itu Blink, lagunya Blink sama Mother Like Superhero yang merubah tajamnya mata. Nah, wi bocil dhewe. Oh, Isih tapi bocil. kayak peserta yang lain tuh umurnya berapa? Ya mungkin SMA gitu. SMA terus kuliah. kerja. Tapi keren sih SMP udah manggung. Di mana sih itu? Di
di GG Cafe ya. di depan pom. Cuman sebelum itu kan kita juga pernah sih kayak ikut apa ya lomba-lomba festival band gitu. Sak jeneng iki format pisan kelas itu ya. Oh iya jadi udah. Oh iya. Habis gigi deh gitu. Oh habis itu. Nah kan ini udah sekitar 7 tahunan berjalan. Kan udah apa ya melalang buana dari panggung ke panggung bahasanya. Itu ada apa ya? Apa namanya? Apa ya? Perform berkesan. Yang perform paling berkesan itu kira-kira kapan dan gimana? Dan berkesannya itu karena apa? Oh iya. Berkesan yang baik apa yang Oh ya, monggo terserah. sik lucu ya ada nggak? Ya yang berkesan yang baik, yang Kalau yang baik tuh saya ingat tuh manggung ketiga. manggung ketiga. Itu dapat acara di Jalan Kaliurang di Edge Cafe ya. Garden Cafe. Oh. Itu kenapa? Terus itu kan ya masih bocil-bocil loh, terus Iya. SMP datang ke Jogja, terus kayak ngerasa disambut dengan baik tuh. Oh. Terus kayak dapat tepuk tangan pertama kali mungkin itu seneng banget. Terus dari situ kami kayak terpacu memiliki motivasi untuk lebih semangat lagi. Oh, berarti dari event itu apa ya menjadi spirit ya buat kalian sampai di titik ini. Nah, tadi ngomong single berarti ada tiga single ya. Ada 3 single, boleh disebut ya single pertama, kedua, ketiga. Boleh. Single pertama itu judulnya Bukan Bayang Semata. Terus kedua Bukan Bayang Semata. Bukan Bayang Semata. Terus single kedua kami Jangan Kembali. Single ketiga tuh Get Up. Get Up. Get Up. Kalau ngomong-ngomong ini, apa namanya? Ini kan ada beberapa single. Single yang apa namanya? Apa ya, menurut terbaik yang banyak diminati mungkin. Atau mungkin dari kalian, single ini paling sangar gitu. Kalau dari mungkin terbanyak yang orang mendengarkan itu yang single kedua Mas malahan, yang Jangan Kembali. Jangan Paling Kembali. mateng. Soalnya ya bener, kita waktu produksinya itu paling matang sih materinya, terus dari aransemennya juga paling matang. Kira-kira boleh boleh dimainin gitu. Mungkin di refnya atau mungkin beberapa bait-bait. Boleh. Itu ada gitar bisa dipakai. Sekolah nomornya. Ref aja ya Mas. Oke, boleh. Urung ngomong lho, urung ngomong. Apa lu keren. Nyanyi. Sing nyanyi vokalisnya no. Oh, boleh. Oke. Ayo yang kenangan. Rafa pergi dan kembali, biarkan rasa sakit menghantui mimpi. Ku takkan berharap lagi padamu kosong yang selalu kau katakan selama ini. Bisa gitar ya? Woi. Nah, itu
single tiga itu tadi bisa didengerin di mana aja di YouTube. Di YouTube jelas bisa ya. Udah ada video officialnya ya. Terus di mana lagi Bre? Ya biasanya di Spotify, Joox, terus iTunes, terus ya hampir seluruh digital platform sih. Oke, bagi teman-teman yang mau cek itu di apa namanya? Mungkin namanya Kalau kayak di YouTube itu kami di channel kami Banana Space TV. Terus kalau kayak di Spotify dan lain-lain itu yang audio itu cari aja Banana Space. Oke, ya itu ya guys ya. Oke, dari tadi singlenya apa tadi judulnya? Sorry lupa. Jangan kembali. Nah, itu filosofinya apa? Mungkin ada ada yang melatar belakangi dari pembuatan lagu itu. Itu sebenarnya kayak kami kayak menangkap sebuah peristiwa. Jadi ya dari teman kami, terus kami kayak kembangkan lagi menjadi sebuah cerita. Jadi cerita ya. Jadi ya itu ceritanya kayak jadi kan kayak Cah Nom putus. Dari percintaan. Cinta. Cah Nom putus terus saya tangkap ceritanya itu, terus jadi tak kembangin seperti si orangnya ini udah nggak mau lagi. Jadi ya silahkan pergi. Oke. Strong banget ya Bang ya. Berarti Maca kuat. Ya. Aja nangis sih. Oke, itu tadi mengenai single dan personality juga udah. Kira-kira apa nih next projectnya dari Banana Space? Ada next project single atau bahkan mungkin ada album? Kalau untuk terdekat sih kita udah siapin satu single dan itu baru proses produksi. Nanti pengennya sih itu satu lagu dibikin 2 aransemen dan bikin musik video, dan pengennya juga itu dari situ itu awal mula kita buat album juga. Oke. Ya semoga aja kedepannya lancar terus ya. Amin. Nah, ke depan aku pengen tahu dari masing-masing nih, harapan dari masing-masing kalian buat Banana Space sendiri. Kalau dari saya itu pengennya karena kita udah kebentuk lama, terus ya pengen terus lanjut aja, pengen terus, maksudnya kan ada target-target kita kayak per tahun gitu harus gini. Nah itu pengen terus meningkat terus pengen lebih banyak manggung lagi, terus pengen kayak kota-kota yang belum dikunjungi juga, terus memperbanyak single juga kita terus bikin album. Amin. Semoga itu kesampaian. Kalau dari Mas Dio sendiri? Kalau aku sih soalnya dari dulu nggak pernah membayangkan diriku terutama untuk bisa kemana atau panggung besar seperti apa. Cuman buat aku pribadi sih yang penting bisa ngeband terus aja sampai tua, terus nanti bisa nyeritain ke anak ataupun cucu. Aku tuh dulu band-bandan. Jadi cerita anak putu. Iya. Udah seneng mas. Iya. Yang penting itu sih menurut. Kalau dari Mas Abi sendiri? Kalau dari saya tuh ya tetap solid sih. Soalnya kan udah mungkin hampir setengah dari umur kita 7 tahun toh, udah seperti keluarga sendiri. Maksudnya ya tetap jaga solidaritas, tetap jadi satu. Mesti di dalam sebuah band, dalam sebuah kelompok kan mesti ada konflik, ada itu. Nah, itu harus tetap bisa dilewati bersama-sama, dan mungkin besok kalau udah tua bisa jadi cerita. Iya sih. Ya harapan kami juga semoga Banana Space juga semakin sukses, dan apa yang kalian budgetkan tadi juga bisa diijabah, bisa dikabulkan oleh Tuhan seperti itu. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi deh. Mungkin dari kalian ada pesan nggak buat teman-teman yang pengen terjun di jadi musisi atau pengen terjun di dunia permusikan tapi mereka masih ragu-ragu? Mungkin pesan dari kalian apa? Pesan dari kami mungkin kan ya sebenarnya kami juga tidak punya kayak kapabilitas untuk bilang ini, karena kami juga masih bukan siapa-siapa. Tapi kalau dari kami sendiri, bagi yang mau mulai ya mulai aja. Awalnya mulai, terus beraniin diri, nggak usah takut, pokoknya mulai terus ya berusaha bikin lagu, terus berbanyak teman, terus berkarya.
Ya gitu sih, mungkin ada tambahan. Just do it ya yang penting. Pertama just do it. Terus apa? Mungkin ada tambahan. Pokoknya jangan kalau mau berkarya tuh jangan mikir apa ini bakal disenangi wong enggak. Oh, iya, Yang penting iya. kita apa dengan diri Dari kita hati. sendiri, dari hati kita sendiri pengen berkarya, urusan wipayo apa ora, yang penting kita udah melakukan yang terbaik. Oke, keren sih. Oke, mungkin apa ya? Jelas sih mungkin ada kan nanti ada beberapa platform yang dimiliki Banana Space ya. Kayak Instagram, bisa disebutin lagi Instagram namanya apa, terus platform mana lagi gitu. Monggo. Buat yang mau tahu info dari kami tuh Instagram kami ada @bananaspace_official. Terus kalau YouTube yaitu channel kami Banana Space TV. Buat ke Spotify, buat dengerin audio kami Spotify, Joox dan lain-lain itu Banana Space. Oke, Banana jelasan. Space. Oke, mungkin itu sih bincang-bincang kita dengan Banana Space. Mungkin dari kami Gunung Kidul Movement harapannya sama sih kayak tadi, semoga Banana Space semakin sukses, semakin job manggungnya banyak, dan tentunya dari Inten juga semoga semakin bagus lah tali persaudaraan antar kalian gitu. Amin. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel kita, channel Gunung Kidul Youth Movement, dan tunggu video next dari kami, tentunya mengulik tentang band-band lokal di Kabupaten Gunung Kidul. Oke, terima kasih, thanks for watching, dadah. Kami dari Banana Space. terima kasih buat Youth Musik, terima kasih buat Gunung Kidul Youth Movement. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman muda di Gunung Kidul. Youth Musik, Josi.